Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nurdiansyah dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia yaitu manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan orang lainnya. Pada saat itu manusia membutuhkan eksistensinya diakui. Maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media, yaitu bahasa. Sejak saat itulah bahasa menjadi alat atau sarana atau media. Ciri-ciri hakikat bahasa yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa bersifat arbitrer. Lambang bahasa itu bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. 3. Bahasa bersifat produktif. Bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa itu bersifat dinamis, artinya bahasa itu tidak terlepas dan berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Bahasa itu beragam, artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak, isyarat, tidak bersifat berproduktif, dan tidak dinamis. Pengertian bahasa menurut Santoso, Kerap, dan Wibowo. Yang pertama, Santoso mengatakan bahwa ujaranlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, menurut Kerap, pada tahun 1986, bahasa meliputi dua bidang, yaitu 1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Yang ketiga, menurut Wibowo, pada tahun 2001, bahasa Indonesia adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yaitu sistematik,
yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, mana suka. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain. Ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Yang ketiga, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Yang keempat, manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Dan yang kelima, komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia yaitu fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi diri. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai kepentingan bangsa. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Sebagai bahasa nasional. 4. Sebagai alat pemersatu. Menurut Haliday, pada tahun 1992, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan 1. Fungsi instrumental, bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua, fungsi regulatoris, bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, fungsi heuristik, bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Yang keenam, fungsi imajinatif, bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. Yang ketujuh, fungsi representasional, bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia memersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda.
Fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, fungsi penambahan kewibawaan bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Sekian dan terima kasih.